Oke, ya, jadi di dalam nih ya penelitian kita itu mengenal tentang teori, konsep, variabel, dan indikator ya. Jadi kalau kita mau meneliti itu yang pertama kita harus jelas teorinya itu seperti apa gitu ya. Atau teori apa yang kita gunakan. Misalkan Anda meneliti tentang ini ya, tentang apa keuangan di finance gitu ya. Anda akan meneliti tentang ini apa kinerja perusahaan dari kacamata investor misalkan seperti itu. Berarti konsep apa atau teori apa yang pas di situ? Teori yang pas adalah teori ini ya, teori agensi atau mungkin bisa menggunakan teori stakeholder. Nah, lebih jauh tentang teori-teori di keuangan nanti ada di mata kuliah manajemen keuangan ya. Nah, mungkin Anda akan meneliti tentang di SDM. Di SDM mungkin tentang ini bagaimana motivasi itu mempengaruhi kinerja. Berarti di sini Anda akan menggunakan teori apa? Menggunakan teori kinerja ya. Jadi kalau Anda nanti konsep teori, teori yang Anda pakai itu dan teorinya itu menginduk pada variabel Y-nya ya. Jadi variabel Y itu variabel ini ya yang akan Anda teliti gitu ya. Jadi variabel yang akan Anda teliti, kemudian dari situ kita akan ini ya menerjemahkan atau mencari konsep-konsepnya seperti apa. Nah, konsep ini biasanya berasal dari mana? Berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan ini variabel yang akan Anda teliti gitu ya. Bagaimana hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Kemudian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya kita akan menentukan variabelnya ya. Variabel apa yang kita teliti sehingga ini ya mengerucut lebih ke dalam lagi adalah variabel. Nah, variabel inilah yang akan kita teliti dan variabel yang kita teliti itu harus kita ukur kan gitu. Nah, pengukuran menggunakan apa? Sehingga kalau pengukurannya itu harus ada apa indikator gitu ya. Jadi indikator itu sebagai alat ukur ya, sebagai alat ukur dalam mengukur variabel nantinya. Jadi misalkan ini ya, Anda di penelitian keuangan kinerja kinerja keuangan misalkan kinerja keuangan perusahaan gitu ya. Kalau dari di internal berarti di situ indikatornya apa? Kita menggunakan misalkan ROA, ROE gitu ya. Kalau dari kacamata investor kita bisa menggunakan Tobin Siu atau PBV gitu ya. Kemudian bagaimana kalau penelitian-penelitian di non finance ya, misalkan di SDM motivasi gitu ya. Nah, kalau variabelnya motivasi, kita perlu mendefinisikan indikator motivasi itu apa sih gitu. Nah, berarti kita harus melihat dari teori-teori motivasi, teori-teori motivasi apa sih untuk ini ya, yang sebenarnya mendefinisikan ini motivasi itu sendiri itu sebagai indikator. Nah, indikator itu kita terjemahkan ke dalam item-item pertanyaan nanti yang akan mengukur besarnya variabel itu sendiri, gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih jauh lebih ini ya membahas tentang variabel itu sendiri yang menjadi ini ya, yang menjadi titik ini ya, titik awal dalam kita melakukan penelitian. Jadi saya ulang sekali lagi ya, kita ketika meneliti itu harus tahu teorinya ya, yang kita pakai ya. Teori ini biasanya berawal dari apa? Fenomena yang ada. Kita melihat fenomena atau kejadian yang ada, kemudian kita mengkaitkan teori apa sih yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menguji fenomena yang ada tersebut. Kemudian kita mempelajari penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya, penelitian yang sudah ada terkait dengan fenomena yang ada, kemudian kita menentukan variabel yang kita teliti. Setelah menentukan variabel yang kita teliti, kita perlu berpikir bagaimana mengukur variabel yang kita tentukan tersebut, yaitu melalui indikatornya gitu. Nah, kalau secara ini ya definisi ya, bahwa teori itu menghubungkan konsep-konsep, dia merupakan fakta yang digeneralisir. Jadi yang saya katakan tadi, fakta yang digeneralisir. Jadi fenomena ya, dari fakta fenomena yang ada itu ya. Kemudian tapi di sini kita menentukan teori yang kita gunakan karena memang
sebenarnya teori itu berasal dari mana? Berasal dari fakta yang ada gitu. Jadi ketika sesuatu fenomena terjadi berulang-ulang, diadakan penelitian, muncullah sebuah teori. Kemudian konsep apa? Konsep itu adalah generalisasi dari karakteristik-karakteristik yang sama. Kemudian definisi yang dipakai menggambarkan secara abstrak dan generalisasi fenomena untuk menggambarkan fenomena yang sama. Jadi ini konsep ya. Kemudian variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai, konsep yang telah dioperasionalisasikan. Jadi yang saya sampaikan tadi, variabel inilah yang akan kita ukur. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengukurnya ya? Cara mengukurnya dengan melihat indikator daripada variabel itu sendiri. Kalau ini ya, kalau variabelnya itu abstrak, otomatis di situ indikator itu juga abstrak ya, akan kita ukur dengan menggunakan item-item pertanyaan. Tapi kalau variabelnya itu ini ya, mutlak ya, nilainya mutlak misalkan kayak keuangan ya, di situ cara pengukurannya sesuai dengan ini ya, rumus-rumus keuangan. Kemudian setelah kita memahami tentang variabel yang akan kita teliti ya, kita fokus ke statistik sekarang. Nah, sebenarnya statistik itu apa gitu ya. Jadi kalau yang slide sebelumnya tadi lebih fokus ke ini ya, sebagai pengantar kenapa statistik diperlukan seperti itu ya. Dan lebih jauh tentunya itu dibahas di metodologi penelitian dan di sini fokus kita di statistik, namun demikian nanti akan saya berikan ini ya contoh bagaimana operasionalisasi variabel. Statistik itu adalah ilmu tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, pengolahan data, penarikan kesimpulan ya. Jadi yang tadi di awal ini ya sudah saya sampaikan ya bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang statistik itu sendiri ya, datanya. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya ya, mengolah datanya. Kemudian setelah data diolah gitu ya, bagaimana menarik sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang ditarik dari mana? Dari hasil olah data. Nah, olah data itu seperti apa gitu ya. Olah data tadi di slide sebelumnya juga sudah disampaikan ya. Anda menggunakan statistik apa? Parametrik atau non parametrik gitu. Nah, itu cara menganalisisnya seperti apa? Ada cara metode analisis sesuai dengan ini yang di apa alat yang digunakan. Jadi di sini perlu saya tegaskan nantinya bahwa statistik itu bukan ini ya, bukan satu-satunya di dalam penelitian ya, tapi statistik itu hanya merupakan tools-nya, jadi alatnya ya, alat untuk mengolah data ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi kadang-kala gini, sebuah penelitian itu statistiknya itu pakai olah data yang keren sekali gitu loh. Metode olah data itu macam-macam nanti saya kenalkan. Tapi di situ ini si peneliti misalkan cukupnya sebenarnya pakai regresi aja cukup, tapi dia menggunakan lebih ini ya, yang lebih di atasnya lagi gitu ya. Jadi ibaratnya memotong pohon tomat dengan menggunakan gergaji kayu. Nah, seperti itu. Padahal pakai cutter aja bisa gitu ya. Jadi itu yang ingin saya tegaskan di sini ya, bahwa fungsi daripada statistik itu hanya sebuah alat untuk mengolah data ya. Dan alat tentunya di sini menyesuaikan dengan yang kita olah datanya seperti apa dan hasil yang kita harapkan seperti apa gitu ya. Lebih jauh tentang analisis data ya. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi. Jadi bagaimana data yang Anda kumpulkan ini menjadi sebuah informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknis analisis data itu adalah cara melaksanakan analisis data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi
sehingga karakteristik atau sifat data ini dapat dengan mudah dipahami dan tentunya bisa bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Jadi jenisnya itu ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang saya tegaskan di sini ya. Nanti yang terpenting itu bukan hanya di hasil olah datanya, tetapi dari hasil olah datanya itu bagaimana itu bisa menjadi sebuah informasi gitu. Berarti apa di sini? Pembahasan dari hasil olah data itu sendiri ya. Dan tujuan analisis data itu apa? Yang pertama, untuk mendeskripsikan data. Ya. Jadi jangan sampai lupa juga ya. Yang pertama adalah deskripsi datanya seperti apa. Jadi karakteristik datanya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah menarik kesimpulan ya, tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel melalui pengujian hipotesis. Langkah-langkahnya adalah mulai mengumpulkan data, mengedit, coding, tabulasi data, pengujian kualitas data, mendeskripsikan data, kemudian tahap pengujian hipotesis. Jika itu penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Tadi kan ada kuantitatif sama kualitatif. Ya. Kemudian ini ya macam analisis data ya, bisa analisa deskriptif, analisis inferensial. Nanti akan lebih jauh di pertemuan berikutnya kita bahas tentang analisis inferensial. Itu bisa menggunakan tools apa aja gitu. Yang bisa dipakai di ini ya statistik inferensial. Kalau deskriptif itu menggambarkan, jadi gambaran datanya. Beberapa uji ya itu yang bisa digunakan ya, mulai korelasi, regresi, C kuadrat, uji komparasi, data kuantitatif, interval gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam dari uji di dalam ini ya kita menguji data. Nah, yang terpenting adalah yang terakhir interpretasi hasil analisis data yang saya sampaikan tadi. Menghasilkan sebuah informasi. Jadi data setelah diolah itu kan ada hasil analisis data. Nah, hasil analisis data itu dibaca. Nah, setelah dibaca, yang terpenting adalah pembahasan, diinterpretasikan. Jadi, interpretasi data merupakan bagian penting dalam pengolahan data. Sebelum menarik kesimpulan, hasil yang lebih faktual lebih dahulu harus lebih diinterpretasikan dan diberi makna oleh peneliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam interpretasi hasil ya. Yang pertama adalah kesimpulan penelitian harus dibatasi pada jawaban tujuan penelitian. Jadi nanti membuat kesimpulan itu Anda harus melihat di bagian depan tujuan penelitian Anda apa gitu loh. Apakah kesimpulan Anda sudah menjawab tujuan penelitian Anda atau belum? Adanya korelasi antar variabel tidak sendirinya ini menunjukkan adanya hubungan kausal. Hasil suatu penelitian terutama berlaku untuk populasi yang diwakili oleh sampel. Jadi ini masalah generalisasi ya. Jadi sampel mungkin di sini Anda masih ini ya. Nanti akan kita jelaskan tentang populasi sama sampel. Jadi bagaimana menentukan populasi dan bagaimana menentukan sampel. Karena penentuan sampel, populasi dan sampel ini sangat penting di dalam ini ya, berperan penting dalam ini terkait dengan penelitian kita gitu. Hasilnya seperti apa? Kalau populasi dan sampel kita itu nggak tepat, itu akan bias ya, akan bias. Artinya bahwa penelitian kita itu kurang bermakna. Ini teknik analisis data yang ini ya lebih jauh lagi ya. Jadi deskriptif sama inferensial yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya ya. Deskriptif itu mulai menyajikan datanya, ukuran sentral, ukuran penyebaran ya. Kalau analisis inferensial itu bisa uji kesamaan atau uji hubungan.
Jadi uji kesamaan tuh dengan metode C-square ya. Jadi uji beda di sini pakainya ya. Kemudian atau bisa ini tes sampel ya. Jadi nanti ini akan kita pelajari. Kemudian atau dengan uji hubungan. Namun demikian di dalam tesis di Magister Manajemen di Uniba banyak kan menggunakan uji hubungan ya. Nanti mungkin saya akan menjelaskan fokus ke uji hubungan di analisis statistiknya. Namun demikian kalau ada yang menggunakan uji yang lainnya nanti bisa ini ya, bisa tanya secara privat ya atau via WA atau ini silahkan ya. Karena memang kalau kita bahas semuanya waktunya kurang memadai. Nah, kemudian untuk penyajian data, ini bisa disajikan dengan beberapa metode ya, bisa dengan daftar, bisa dengan gambar, bisa dengan grafik, atau dengan cara yang lain. Dan uji hubungan nantinya bisa non-kausal ataupun uji kausal. Nah, nanti di uji hubungan yang non-kausal itu menggunakan regresi, linier atau non-linier ya. Kalau non-linier ini ya, biasanya kalau datanya tidak normal ya, kita bisa pakai ini ya. Statistik non parametrik nanti karena dia non-linier, kemudian juga bisa korelasi. Atau mungkin bisa menggunakan hubungan kausal dengan analisis jalur atau dengan Lisrel atau dengan SEM. Jadi ini yang saya katakan tadi apa? Toolsnya, jadi alat analisisnya ya. Tergantung nanti model daripada penelitian Anda itu seperti apa, cocoknya pakai yang mana gitu ya. Nanti akan lebih jauh sampai dengan di ini ya di tatap muka yang ketiga saya akan lebih jauh membahas tentang regresi saja karena kebanyakan menggunakan regresi. Namun tidak menutup kemungkinan kalau Anda mau menggunakan analisis yang lainnya gitu, silahkan nanti bisa konsultasi. Kemudian berikutnya adalah statistik inferensial ya. Statistik inferensial ya dari data ini ya menggunakan tadi sudah saya sampaikan ya distribusi data harus apa? Harus normal ya. Sehingga menggunakan statistik parametrik. Tapi kalau datanya tidak normal itu menggunakan statistik non parametrik. Jadi uji yang pertama itu adalah uji ini ya, normalitas data ya. Jadi itu untuk menentukan statistik apa yang kita gunakan. Nah, biasanya kalau data ini kita menggunakan regresi, datanya kurang dari 30 atau ini ya, populasinya terlalu luas, sampel kita terlalu kecil, datanya itu biasanya nggak normal gitu ya. Itu biasanya ini ya, bisa disikapi. Jadi data yang tidak normal bisa disikapi menjadi normal asalkan ini ya, jumlahnya itu berada di atas 30 kalau kita menggunakan regresi. Jadi kalau data keuangan biasanya untuk menentukan normalitas data itu kita harus melakukan transformasi data. Ya, yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ini contohnya. Contoh yang pertama adalah hubungan antara motivasi, fasilitas belajar, dan kemampuan guru terhadap hasil belajar siswa. Dari sini kita lihat variabel bebasnya ya. Variabel bebasnya adalah motivasi, fasilitas belajar, kemampuan guru. Hasil belajar siswa ini adalah variabel terikatnya. Jadi variabel bebas itu kita sebut dengan variabel X, variabel terikat kita sebut dengan variabel Y. Ya. Masalahnya apa? Apakah terdapat hubungan antara motivasi dengan hasil belajar siswa? Jadi dari masing-masing ini, apakah ada hubungannya? Itu kita rumuskan masalahnya. Rangka pikirnya bahwa hasil belajar siswa ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya motivasi, fasilitas belajar, dan kemampuan guru. Kerangka konseptualnya bahwa teori motivasi dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang tadi saya sampaikan di atas ya bahwa
Butuh teori apa di sini? Dari teori motivasinya dan konsepnya dari penelitian-penelitian terdahulu. Dan ternyata di sini dari konsep-konsep yang ada bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi ini ya hasil belajar siswa, dan di sini Anda menentukan variabel yang Anda teliti adalah motivasi, fasilitas dan belajar. Ini fasilitas belajar dan kemampuan guru yang dimana ini bisa mempengaruhi hasil belajar siswa. Hipotesis ini ya bisa dirumuskan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi dengan hasil belajar siswa. Ini ya, hipotesis itu kita rumuskan dari masing-masing hubungan antar variabel. Metode penelitiannya adalah dengan metode survei. Itu salah satu contoh ya. Kemudian dari hubungan itu bisa kita ini ya, kita gambarkan seperti ini. Jadi X1 tadi motivasi ya. Kemudian tadi ada variabel bebas yang kedua, ketiga terhadap Y ya, hasil belajar. Jadi ini garis ini bukan tanpa makna ya. Ini garis kalau panahnya ke sini berarti X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y. Kemudian ini yang dimaksud dengan analisis jalur ya. Analisis jalur itu adalah ini X1 ini ya. Ini ke X2 dan X1 X2 ini ke X3, dia ke X4 dan ini juga ada hubungan langsung X2 X1 terhadap X4 ya. Dan ini yang dimaksud dengan ini ya, hubungan tidak langsung X1 terhadap X4 melalui X3. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan dengan ini ya, dengan metode regresi ini ya, regresi, tetapi di sini harus menggunakan analisis jalur yang tadi saya sampaikan. Metode analisis yang bagaimana yang akan kita gunakan ya tergantung dari model penelitiannya kita.